Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reno Reaction ya. Hari ini tentu saja seperti biasa kita akan melakukan reaksi terhadap video yang viral di media sosial gitu ya. Yang namanya viral nggak mesti baru beberapa detik, beberapa hari kemarin masih bisa disebut viral kalau memang sedang trending topik gitu ya, banyak dibahas di mana-mana. Ya, tanpa banyak basa-basi, seperti apa keseruannya? Let's check it out. Ya, namanya seorang itu dibunuh, Pak. Gimana? Dibunuh. Yang dibunuh siapa? Suherlan. Suherlan teh siapa? Anak ibu Anak ibu Suherlan dibunuh sama siapa? sama warga. Sama warga. Rame-rame. Ya, Berapa orang? yang jantung itu 6 orang, Pak. 6 orang. Anak ibu kenapa dibunuh? Udah dari masjid, Pak. Yang udah dari masjid keluar dia pancing, dia keluar keroyok. Enggak, artinya gini loh. Kan tidak mungkin orang tiba-tiba dikeroyok sampai meninggal. Kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa? Gangguan jiwa. Anak ibunya ODGJ. Iya. Terus waktu di masjidnya ngapain? Iya, waktu pujian, Pak. Nah, terus Dia keluar, pujian pakai mic. ya, selawatan. Anak ibu di masjid. Ya, Dia mengalami gangguan kejiwaan. ya, Terus kemudian dia keluar dari masjid. ya. Di masjidnya pujian. Mungkin pujiannya bikin jengkel warga. Mungkin pujiannya agak ngaco mungkin. Namanya juga. Ya namanya juga orang ODGJ. Ya. Ya terus kemudian keluar dari masjid. Keluar dari masjidnya dikeroyok. Iya. Sama siapa? Sama dari situ, ya. Warga. Udah direncanakan. Ibu kenal sama warganya Kenal, yang mengeroyoknya? kan tetangga. Iraha eta. Kajadian anak iraha eta. Hilap deh oke. Ibu lah terus sahur polisi kumaha keterangan Ya, anak. rasa kieu, Pak. Bu, perjanjiannya, Pak. Tos dikorupkeun ke abdi ge bade ka bumi. Henteu aya, Pak. Oke. Teu aya eta teh. Sampai sekarang. Nuhun. Artinya sampai hari ini tidak ada pemanggilan. Tidak ada proses hukum. Udah sidang pas satu kali, udah sidang Sidang di mana? di pelabuhan. Oke, yang nulis sidang saha? Ya, si pelaku itu Pelakunya di sidang. Ya. Berarti kan berproses di pengadilan. Berarti pelakunya ditahan kan? itu, Pak. Nah, terus Teu ditahan sampai ka ayeuna teu ditahan. Terus ayeuna ibu datang ke saya sampai nginep 2 hari kan. Ibu apa masalahnya? Ya, secara adil, Pak. Maksudnya secara adil bagaimana? Ya sawana mah, Pak, udah dia cenah ditahan tapi henteu, Pak, anu pembunuh nate. Oh gitu. Di luar kene, Pak. Halo Pak Kapolres. Ini Pak, ke saya itu ada yang datang kan, saya harus konfirmasi ke Bapak. Takut informasinya tidak tepat. Namanya Ibu siapa? Iya. Yes. Ibu Elis. Katanya punya anak ODGJ yang mengalami pembunuhan di Cihurang. Betul nggak ada peristiwa itu Pak? Oh, itu sudah ditanganin, Pak. Jadi peristiwanya itu ada kesalahpahaman ya si ODGJ ini dengan masyarakat. Iya. Terus kemudian keluar dari masjid itu dikeroyok karena dia melakukan penyerangan terhadap salah satu anak dari masyarakat. Terus dari situ akhirnya terjadi pengeroyokan oleh warga. Iya. Karena takut mengkhawatirkan, membahayakan nyawa atau jiwa orang lain. Betul. Dan dari situ proses kita udah lakukan secara pertemuan warga kita lakukan biar warga tenang.
namun proses hukum tetap berjalan. Betul. Para pelaku sudah kita tetapkan tersangka dan kemudian sudah kita kirim ke jaksa, Pak. Tapi pelakunya ditahan nggak, Pak? Pada saat kami dengan pertimbangan situasi Kamtibmas, karena itu kan memang saat itu warga panas, Oh, Pak. panas ya. Sehingga kebijakan kita tidak kita lakukan penahanan. Oke. Namun proses hukum berjalan. Oh iya. Kemudian setelah dalam prosesnya sudah ada petunjuk dari jaksa, pemeriksaan jaksa dan nyata lengkap. Kemudian di jaksa dalam proses sidang tentunya dilakukan penahanan di jaksa gitu. Oh iya, Pak. Jadi di kepolisiannya tidak penahanan karena pertimbangan Kamtibmas ya, situasi warga yang panas. Ya, Kamtibmas, betul, Pak. Agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang lebih besar. Menurut Akang, sekarang sudah di mana prosesnya? Ketika kemarin kita proses, kita bikin laporan, terus kita kuasakan ke pengacara SPI. Sidang pertama tuntutan 12 tahun, sidang kedua tuntutan jadi 7 tahun. Setelah itu tunda sidang 1 bulan, di sidang lagi ketiga tuntutan jadi berkurang 3 tahun. Nah, sidang keempat tuntut vonis itu kemarin tanggal 22 terakhir sidang, tanggal 22 Juli tahun 2025 kemarin sidang terakhir itu tuntut. Sudah divonis? Vonisnya itu 10 bulan, Pak. 10 bulan penjara. Ya, 10 bulan, katanya 10 bulan itu dipotong remisi 4 bulan, jadi jatuhnya 6 bulan. 6 bulan pun tidak menjalani sama sekali. Orangnya tidak ditahan. Tidak ada penahanan. Ya udah, Bu, nanti saya tanya ya, gitu loh. Karena dikira oleh saya belum berproses. Artinya bahwa misalnya peristiwanya terjadi dan belum, kalau ini kan sudah berproses, sudah diputus. Ya. Kalau sudah diputus ya sudah selesai. Seberapa besar pun hukuman, apakah meringankan atau memberatkan terdakwa, sebuah putusan yang berhak melakukan banding adalah jaksa dan kasasi. Bukan kewenangan gubernur, bukan kewenangan ibu, kecuali ibu berperkara perdata. Gitu. Ya, Bu ya, sok ini aja bekal buat pendidikan anaknya. Ya. Oke guys, saya tidak mengerti apa namanya dari masyarakat yang terduga pelaku ini ya, yang sudah divonis tapi tidak ditahan. Maksud saya itu berawal dari divonis 12 tahun, ke 6 tahun, ke 3 tahun, 10 bulan, 6 bulan, dan akhirnya tidak dipenjara sama sekali. Ini menyangkut nyawa seseorang gitu loh. Yang namanya pembunuhan, ibarat kata siapapun yang terbunuh, entah pelaku, entah korban, yang namanya pembunuhan itu tidak diperbolehkan gitu, tidak dibenarkan gitu. Kalau misalkan pelaku dibebaskan begitu saja gitu kan, dengan dengan alasan karena beliau tidak bersalah gitu, hanya mengunjuk rasakan kekhawatirannya terhadap ODGJ tersebut ya, terhadap anak si ibu ini, itu juga sebenarnya tidak bisa dibetulkan karena menyangkut nyawa gitu guys. Boleh khawatir, boleh memiliki rasa khawatir yang tinggi gitu, tapi jangan sampai membunuh juga, karena itu perilaku yang sangat-sangat tidak baik gitu ya. Menyangkut nyawa seseorang gitu loh. Bukan nyawa itu bukan sesuatu yang bisa dibayar oleh uang gitu. Ya, bagi kalian yang mengerti apa alasan kenapa gitu ya, kenapa si para pelaku ini, ke-6 warga ini dibebaskan tanpa penahanan sedikit pun ya, sebentar pun gitu ya. Tolong tulis di kolom komentar karena saya sendiri masih belum mengerti mengapa gitu. Cuman maksud saya di sini emang berhak gitu si ibu ini meminta keadilan karena ya menyangkut nyawa anaknya gitu, dan ibu mana gitu yang tidak sakit hati walaupun anaknya ODGJ gitu kan. Yang namanya anak tetap anak gitu. Yang namanya seorang ibu tetap sayang kepada anaknya seperti apapun anaknya gitu loh. Ya, semoga cepat ditemukan titik adilnya gitu, titik terangnya dari kasus ini gitu ya. Saya kasihan gitu sama si ibu ini karena beliau memiliki anak yang anaknya itu dibunuh oleh tetangganya sendiri kan. Tapi setelah membunuh itu tetangganya seperti tidak bersalah gitu karena masih berkeliaran gitu ya, tidak ditahan sama sekali. Ya walaupun misalkan cuma ditahan 6 bulan, ya setidaknya beliau ditahan supaya ada efek jera gitu kan, supaya beliau sadar bahwa pembunuhan itu tidak dibenarkan apapun alasannya gitu ya. Sejahat-jahatnya manusia itu tetap mempunyai hati nurani dan tidak pantas untuk dibunuh, terkecuali beliau sudah membunuh banyak orang lain.
Ya kalau kata saya misalkan apa namanya ada seorang kriminal yang membunuh seseorang gitu kan, telah membunuh lebih dari 3 atau 5 orang. Kalau dibunuh ya wajar karena beliau juga telah menghilangkan nyawa orang lain gitu. Itu sebagai apa pandangan saya sebagai masyarakat gitu. Kalau pandangan hukum ya beda lagi gitu ya. Mari kita simak video kelanjutannya ya guys ya. Jadi gini Pak Kades, karena saya kan setiap hari didatangi orang. Nah kemarin kan sudah ada warga Bapak yang sudah berpindah tempat, dibawa oleh beberapa orang datang ke rumah saya sampai nginep 2 hari. Ya ceritanya kan anaknya yang ODGJ meninggal karena dikeroyok. Terus kemudian yang ngeroyoknya sampai sekarang sudah ada vonis tapi belum ditahan katanya. Saya kan nggak tahu Pak. Jadi yang sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi? Sepengetahuan saya dan kebetulan itu namanya Suherlan. Yang namanya Suherlan itu satu kampung dengan saya. Namanya yang ODGJ-nya Suherlan, almarhum. Betul. Itu warga Bapak. Betul. Terus masalahnya kenapa selama ini Suherlan? Itu udah kurang lebih kita warga masyarakat yang ada di kampung Cihurang itu sudah selama kurang lebih 5 tahun. Itu merasa terkekang karena ulah perilaku korban itu Suherlan. Sering ngamuk. Kalau ngamuknya kenapa? Suka makan obat-obat gitu seperti siap. Dia itu ODGJ atau kecanduan? Kalau menurut itu kecanduan. Dari umur berapa dia suka kecanduan? Itu saat remaja kemungkinan itu ya umur 25 tahunan. Karena mungkin salah dari remaja dia mengkonsumsi. Iya, salah pergaulan. Terus sering berkelahi nggak waktu remajanya? Bukan sering lagi. Selama 5 tahun itu dengan warga masyarakat merasa resah, itu sering itu. Sering ngamuk. Sering ngamuk. Yang sampai dia terbunuh itu gimana? Itu waktu kemarin itu kebetulan saya tidak ada di tempat karena kebetulan anak saya sakit. Itu saya ngobrol sama Pak RW-nya ini ada. Itu terjadi katanya siangnya itu udah ngamuk. Sebelum terjadi pembunuhan itu. Ngamuknya di masjid? Bukan, di kampung, di tengah-tengah kampung itu biasa. Ngamuknya gimana? Iya. Ngamuk bawa bedog itu dua katanya itu dia menantang semua warga gitu. Yang ditakutkan warga selama ini 5 tahun ini takut kepada warga dan juga anak-anak. Sehingga dia lari lagi seperti itu Pak. Lari lagi ke kebun, ke Cimandiri, lari lagi, ini lagi. Balik lagi, jadi terus ini lagi. Kemudian waktu itu akhirnya dia ke masjid katanya Bu Pujian. Betul. Itu dia ke masjid, kata warga masyarakat, ini dia, katakan gitu. Oh, jadi waktu mana anak masjid, wah di masjid. Iya, di masjid. Di masjidnya Bu Pujian. Ya, Bu Pujian betul. Terus di Porok. Bukan di Porok, pas ada masyarakat satu warga gitu mau ke warung dia nantang. Oh, setelah keluar dari masjid? Iya, dia nantang dikarenakan siangnya itu kan terjadi inilah ada konflik lah dengan warga gitu kan, meresahkan lah gitu. Itu waktu terjadi sore itu. Sekitar jam 4:30 kurang lebih. Itu terjadi pujian itu. Dan terjadilah dia nantang, dilawan oleh itu yang satu orang itu warga itu. Oh, gelut lah, sparring itu. Terus ya terjadi ini dulu. Akhirnya kan warga takut juga ada yang terbunuh kan gitu. Baik itu Suherlan ataupun warga tersebut. Ya terjadilah saking emosinya selama 5 tahun warga masyarakat, ya terjadilah seperti itu. Dikeroyok semua. Oleh berapa orang? Warga masyarakat semua. Banyak kan. Loba. Ya. Terus kemudian yang ditangkap yang 6 orang. Ya. 6 orang. Terus yang 6 orang ini sekarang sudah divonis? Sudah divonis. Kemarin hari Jumat. Divonisnya sebelumnya berapa bulan? Itu oleh kejaksaan itu 10 bulan. Ya, tuntutan dari kejaksaan 10 bulan. 10 bulan. Divonisnya 6 bulan. 6 bulan. Kemudian sekarang sudah ditahan. 6 orang itu ditahan, semuanya vonisnya sama. Enggak, yang satu tahun 6 bulan. Yang 5 orangnya 6 bulan. Oh, yang dianggap pelaku utama divonisnya 1 tahun 6 bulan. Iya. Yang DPO yang melarikan diri itu. Oh, ya makanya pelaku utama Pak. Ya, pelaku utamanya DPO. Betul. Divonisnya 1 tahun 6 bulan. Betul. Kemudian yang lainnya yang membantu, ya kan, divonis 6 bulan. Jadi sekarang yang dihukum itu yang
diponis 6 6 bulan. bulan. Anu kabur saha? Arif, atas nama Arif. Yang inti nama kan pertama sudah ada penjelasan dari Bapak bahwa peristiwanya itu dalam versi Bapak bukan ODGJ biasa. Betul. Sehingga mengalami gangguan mental. Nah, dari akibat gangguan mental ini sering melakukan pemalakan, penganiayaan, dan perusakan, dan pernah melakukan dugaan pelecehan seksual. Ini menimbulkan akumulasi kemarahan sama warga karena berlangsung bertahun-tahun. Betul. Terjadilah perkelahian. 1 orang sudah divonis 1 tahun 6 bulan melarikan diri. Betul. 5 orang sekarang sudah sedang menjalani Ya. pidana. Kan itu Pak? Betul. Nah, sudah. Beres kan? Siap. Oke, ternyata di video sebelumnya si ibu bilang bahwa anaknya ODGJ. Ternyata anaknya bukan ODGJ. Ya bisa dibilang beliau masih waras, cuman kecanduan sama narkoboy gitu ya. Ya seobat-obatan gitulah. Nah, berarti dan beliau juga katanya dinyatakan selama 5 tahun beliau ini sering korban ini ya, almarhum ini sering melakukan tindak kriminal kecil seperti perusakan, bahkan sampai pelecehan seksual gitu kan. Penganiayaan. Oke, sekarang saya paham gitu ya. Ternyata warga ini memiliki keresahan yang cukup lama dan mungkin sabarnya sudah habis gitu dalam waktu 5 tahun. Dan kalau kata saya lagi untuk sekarang gitu ya, wajar gitu kalau sampai ada namanya pengeroyokan hingga terbunuh gitu sang korban, karena ya saking emosinya. Kalau saya pribadi juga saya emosi gitu ya. Tiap hari hidup di kampung dengan rasa takut gitu kan, takut kepada beliau yang kemana-mana bawa bedog 2 lagi. Bedog itu ini kayak pisau gede tuh, bahasa Indonesianya apa ya, lupa saya. Bedog itu yang untuk buat buka-buka kelapa gitu kan, intinya pisau gede itu. Kalau di uang 1000 zaman dulu tuh kan dipegang kayak gini. Nah, golok. Nah, iya golok. Bedog itu golok. Nah, beliau ini kemana-mana sering bawa 2 golok dan sering nantang warga. Oh, pantesan aja gitu kan. Warganya ini kehabisan kesabaran selama 5 tahun dan akhirnya terjadi pengeroyokan hingga korban terbunuh gitu ya. Nah, di sini kita dapat pembelajaran gitu ya, bahwa kalau misalkan memang ada orang yang seperti ini meresahkan warga dan bukan ODGJ gitu ya, masih orang waras yang didakwa kecanduan gitu, kecanduan terhadap obat-obatan terlarang gitu kan, itu seharusnya dilaporkan saja ke polisi gitu loh. Kalau misalkan dilaporkan ke polisi ada 2 hal positif. Yang pertama, beliau bisa saja dianggap sebagai narapidana karena beliau menggunakan obat-obatan gitu kan. Dan yang kedua, polisi bisa tahu gitu kan, polisi bisa menginterogasi korban sekarang ini. Kalau misalkan korban tidak meninggal dan malah dan lebih memilih untuk dilaporkan ke polisi kan, polisi bisa menginterogasi bahwa beliau itu membelinya di mana. Nah, kan pengedaran obat-obatan terlarang di kampung tersebut bisa dibilang terhentikan gitu. Ya tapi ya mau gimana lagi, sudah terlanjur gitu. Memang mungkin takdirnya gitu ya, takdir kehidupan seorang korban itu berakhir seperti itu gitu guys. Ya menurut kalian, tanggapan kalian gimana, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Kalau kata saya mah ya, saya mendukung warga aja sih ya. Kalau saya jadi warga sana juga, saya pasti melakukan hal yang sama gitu ya. Emosi, kesal gitu. Karena selama 5 tahun loh gitu ya, hidup dengan rasa dihantui rasa ketakutan gitu ketika bertemu beliau yang kemana-mana bawa 2 golok dan sering melakukan pengerusakan, pelecehan seksual sampai penganiayaan gitu kan. Mari kita simak video selanjutnya. Saya ingin nanya aja langsung ke Pak Ganjar, Pak. Revitalisasi kebun teh ini anggaran perubahan atau kemarin, Pak? Langsung aja jawab. Perubahan sekarang berarti kan? Iya. Untuk apa, Pak? Itu replanting. Kenapa nggak kita fokuskan ke warga yang digusur aja, Pak? Kita fokuskan dulu 500 kakak itu supaya mendapatkan tempat, Pak. Ya, kalau itu ditangani oleh OPD lain, Pak. Jadi tidak di Dispun. Oke, tapi kenapa harus revitalisasi duluan sekarang? Jadi begini, Pak. Kalau teh itu kita punya grand design untuk revitalisasi teh Jawa Barat. Ini teh lahan siapa? Nah itu tanyanya. Ngapain Bapak bikin PTPN dibiayain APBD? Itu ya saya mau tanya ke sana arahnya. Jadi begini, Pak. Tumpang tinggi, Pak, kalau kayak begini, Pak. Pimpinan, kenapa saya fokusnya ke sini? Karena buat saya ada 400 kakak sekian yang terancam perekonomiannya akan jeblok
pimpinan. Ya. Angka penganggurannya pun akan tinggi, pimpinan. Ini fokus kita di Komisi 2. Kenapa nggak ngajang ke warga, kita kurangin aja ini anggaran 5M ini buat hal-hal yang seperti itu. Ini ada 400 warga yang akan kesulitan makan, Pak. Pimpinan, 400 kakak, satu kakak mungkin isi 2-3 orang. Berarti ada 1000 orang lebih. Dan setengahnya tinggal di sana. Tadi di paripurna juga ini sudah saya bahas. Gitu. Ini harus kita pikirkan. Buat saya revitalisasi itu juga belum penting. Warganya dulu yang penting. Mereka mau tinggal di mana? Mereka tahu kok mereka salah, pimpinan. Mereka tahu mereka salah, itu lahan PTPN yang katanya lahan PTPN. Tapi saya cek HGU-nya bukan punya PTPN sekarang. HGU mereka sudah habis di tahun 2002. Itu sudah saya cek. Dan sampai kemarin mereka belum dapat perpanjangan dari HGU ini. Gitu loh. Jadi buat saya kalau memang mau revitalisasi ini, ambil aja lahannya sekalian. Ngapain kita kerja sama PTPN? Mereka nggak punya hak HGU-nya kok. Kita ajukan sendiri Provinsi Jawa Barat. Nggak usah lagi dengan PTPN, ngapain? Warga saya aja diusir. Keluarga saya aja diusir, ngapain kita kerja sama PTPN? Kita keluarkan untuk kita sendiri, kita ajukan sendiri langsung ke pemerintah pusat. Bahwa lahan kebun teh ini kita kelola sendiri. Itu ngapain lagi kerja sama PTPN? Itu aja pimpinan, saya sangat hari ini emosional. Om Ajam. Siap. Ini beliau bilang kenapa harus kerja sama PTPN, kenapa nggak kita kelola aja, kenapa nggak dari dulu kelolanya gitu kan. Kalau apa namanya dibiarin gitu aja dari dulu gitu kan, baru sekarang maksudnya itu kenapa nggak dari dulu gitu kan dikelola oleh sendiri gitu kan, oleh ya namanya Bupati Karawang gitu ya, atau Wali Kota Karawang gitu. Kenapa baru sekarang ketika ada penggusuran gitu kan. Kang Deddy Mulyadi ini hanya ingin menertibkan masyarakat gitu, supaya masyarakat ini sadar gitu ya, apa namanya, bahwa membangun kios sembarangan di lahan yang apa namanya bukan miliknya gitu kan, tidak ada hak milik sama sekali. Kalau misalkan lahan ini gitu kan dimiliki oleh si A si B, bisa mengajukan kontrak atau beli kalau punya duit. Kalau nggak punya duit yang kontrak dulu nggak apa-apa gitu kan. Ini kan apa bangli gitu kan, bangunan liar gitu, apa namanya, sedangkan tanah itu apa namanya tidak memiliki hak milik atas warga siapapun gitu. Jadi wajar ketika ada penggusuran, karena ya tanah itu bukan milik warga gitu kan. Ya memang gitu kan, apa namanya, penggusuran itu apa bisa dibilang hal yang kejam. Tapi kalau misalkan andai kata mereka tidak melanggar aturan gitu kan, tertib pada aturan gitu kan, tidak membangun bangunan liar, ya mereka nggak mungkin digusur dong gitu. Nih saya baca dari komen. Nih ya, di komen ada yang komen nih. Intina kieu, lamun ngabangun pakai tanah sorangan meuli, lamun teu boga duit ngontrak geus beres ulah sok dibela lamun anu salah. Bener. Apa namanya, beliau ini malah membela masyarakat yang salah. Kalau misalkan masyarakat yang salah terus-terusan dibela, bangunan liar akan terus apa namanya merajalela gitu kan. Bukan hanya di Karawang, pasti merembet ke daerah lainnya juga gitu kan. Karena sudah ada yang membela gitu. Bisa aja nanti misalkan ketika ada apa namanya penertiban lagi gitu kan, penggusuran lagi bangunan-bangunan liar, apa orang yang memiliki bangunan di tempat yang bukan haknya gitu kan, mereka bakal bersuara dan apa minta tolong pada PDIP ya. Karena dari sini apa dari video ini apa anggota dewan dari fraksi PDIP ini membela masyarakat yang apa namanya membangun bangunan liar gitu. Beliau ini membela masyarakat yang tidak tertib, yang melanggar aturan. Aturan tetaplah aturan gitu guys. Jadi apa namanya, kalau misalkan mau hidup tentram aman gitu ya, jangan melanggar aturan gitu. Dari dulu kan sudah ada aturannya gitu kan, bahwa membangun bangunan di apa namanya perkebunan teh itu kan tidak diperbolehkan gitu ya. Nah beliau tadi bilang kenapa harus kerja sama PTPN gitu kan, kita kan bisa mengelola sendiri, kita kelola aja sendiri. Pertanyaan saya lagi gini, kenapa nggak dari dulu gitu, baru sekarang aja gitu. Coba kalau dari dulu dikelola sendiri gitu kan, masyarakat yang sekarang kegusur ini nggak bakal ada namanya penggusuran gitu, karena kan kalian kelola sendiri, terserah lah itu masyarakat yang bikin bangunan liar di situ mau diapain gitu kan. Entah apa namanya mau dikasih tarif gitu kan, atau misalkan apa namanya disuruh ngungsi pindah gitu kan tanpa harus digusur kan bisa gitu, kalau memang peduli rakyat gitu kan. Ini baru peduli sama rakyat ketika rakyat udah tertindas gitu.
apa namanya, dan apa, masyarakat ini gitu kan, yang apa, kios-kiosnya digusur ini kan bersalah gitu karena melanggar aturan gitu. Yang namanya salah tetap salah gitu. Kita nggak boleh menyatukan yang batil dengan yang baik gitu. Apa, aturan tetap aturan, salah ya tetap salah gitu kan. Hukuman untuk orang salah tetap ada gitu. Nah, apa namanya, ini memang sangat ramai gitu ya. Sekarang nih fraksi PDIP ya, PDI Perjuangan gitu kan, sedang melakukan penyerangan terhadap KDM gitu ya. Semua kebijakannya dikritik gitu. Apa namanya, dan KDM juga dibilang tidak manusiawi gitu kan oleh para anggota dewan dari fraksi PDIP. Saya tidak tahu siapa aja gitu ya. Cuman saya pernah menonton videonya gitu. Cuman lupa saya simpen gitu, guys. Kayaknya ada deh, saya masih ada videonya. Mari kita saksikan video yang saya maksud gitu ya, bahwa apa namanya, anggota dewan dari fraksi PDIP ini menyerang KDM. Mari kita saksikan videonya. Jika ini mereka digusur, mereka harus kemana jualannya? Yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dan kawan-kawannya, perangkatnya itu akan relokasi. Sedangkan sampai detik ini, saya di Banggar, di komisi, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar anggaran yang akan diberikan untuk relokasi itu. Ini mereka harus direlokasi kemana? Hati nuraninya kemana, Pak? Hari Jumat kemarin tiba-tiba dilakukan penggusuran oleh mereka. Yang awalnya saya tahu ada pemberitahuan dari PTPN-nya sendiri. Hak PTPN apa? Saya tahu di situ memang lahan di HGU PTPN. Tapi setelah saya cek, 2002 PTPN ini sudah tidak punya HGU di situ, Pak. Mereka kasihan harus kemana? Kita tahu mereka salah. Itu lahan-lahan negara. Mereka pun paham itu. Tapi mereka berlindung ke siapa lagi kalau bukan ke kita, Pak? Sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat, ini mau dibawa kemana gitu? Jangan tergantung-gantung mereka, Pak. Kasihan, Pak. Mereka rakyat kecil yang butuh perhatian dari kita, Pak. Iya, memang butuh sekali perhatian dari pemerintah provinsi ya, dari pemerintah manapun intinya, orang apa namanya, pejabat, pemimpin yang bertanggung jawab gitu atas daerah tersebut gitu ya. Cuman masalahnya kenapa baru peduli sekarang, nggak dari dulu gitu kan. Bangunan liar itu saya yakin nggak mungkin apa namanya baru dibikin hari Kamis, hari Jumat digusur, kan nggak mungkin gitu. Pasti kios itu sudah berdiri lama gitu. Nah, semenjak kios itu berdiri, kenapa nggak diperhatikan gitu? Perhatian kalian yang kalian sebut apa, kita harus apa, memperhatikan rakyat kecil gitu, kemana gitu ya? Baru sekarang aja gitu, ketika ada penggusuran, apa namanya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi melakukan penggusuran bukan apa namanya, ingin apa, tidak pro rakyat apa, antara rakyat kecil. Masalahnya rakyat ini bersalah gitu. Beliau ini masyarakat yang membangun kios bangunan liar di perkebunan teh ini bersalah gitu ya, telah melanggar aturan. Yang namanya melanggar aturan kan bersalah, yang namanya bersalah ada hukumannya gitu. Nah, ini hukumannya gitu kan. Terus beliau bilang mereka tahu mereka salah gitu kan. Mereka tahu itu hak milik negara. Kalau tahu kenapa masih tetap ngebangun? Kan ngeyel gitu. Ya apa namanya, pertanyaan saya cuma satu gitu. Dari dulu kemana aja? Kenapa baru sekarang perhatiannya gitu loh, ketika sudah ada penggusuran? Saya yakin itu kios udah lama berdiri gitu kan, di apa, di tanah itu gitu. Gak mungkin baru berdiri seminggu yang lalu atau baru berdiri sehari yang lalu sebelum penggusuran, itu gak mungkin gitu kan. Nah, ketika bangunan itu sudah berdiri, bangunan liar itu ya, kios-kios itu sudah berdiri gitu kan, kalian kemana gitu? Kok nggak diurusin? Kenapa nggak ditegur gitu kan? Udah tahu mereka bersalah, kenapa nggak ditegur gitu kan? Apa, biar gak ada ini apa namanya, penggusuran gitu. Harusnya kan sebagai pemimpin yang perhatian dari dulu semenjak kios itu sudah ada gitu kan, apa namanya, harusnya sudah ada peneguran gitu kan terhadap masyarakat yang membangun kios di daerah tersebut gitu, di tanah tersebut, yang dimana tanah tersebut bukan hak milik mereka gitu ya, atau milik siapapun gitu. Nah, jadi ya sekali lagi pertanyaan saya cuma itu gitu ya, untuk apa namanya, siapa ini tadi, apa, siapa namanya tadi ya, kita baca. Nah, Bayu Satya Prawira gitu, SH, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu ya, dari fraksi PDIP gitu. Pertanyaan saya satu gitu ya, untuk Bayu Satya Prawira ini, kemana gitu ya ketika apa namanya, masyarakat melanggar aturan gitu, kok nggak diperhatiin gitu ya? Beliau apa, Anda bilang Anda perhatian terhadap masyarakat, tapi kok perhatiannya baru sekarang gitu? Kalau misalkan perhatian dari dulu gitu kan, nggak sekarang gitu ya. Kalau misalkan dari dulu udah perhatian, saya yakin penggusuran itu nggak ada, karena kan Anda pasti mengusahakan dong. Yang namanya perhatian kan mengusahakan gitu, gimana supaya warga ini tetap bisa berjualan tapi tidak menggunakan lahan negara gitu. Nah, ini nih apa namanya,
asal kritik gitu ya, apa namanya, koar-koar gitu ya, mentang-mentang yang menjabat ini KDM gitu, dari partai lain bukan partai beliau. Saya yakin kalau misalkan yang jadi gubernur di Jawa Barat sekarang ini dari fraksi PDIP, dan ketika melakukan penggusuran, saya yakin gak ada yang koar-koar kayak gini dari fraksi PDIP gitu ya. Ini beliau koar-koar sekali gitu ya. Pak Sekda, kita harus makin peka lagi Pak. Contohnya yang tadi sudah dicontohkan di Subang, itu baru kemarin hari Jumat digusur semuanya Pak. Kita harus menggunakan hati nurani Pak. Kenapa saya bilang harus menggunakan hati nurani? Jika ini mereka digusur, mereka harus kemana jualannya? Yang dijanjikan oleh Pak Gubernur dan kawan-kawannya, perangkatnya itu akan relokasi. Sedangkan sampai detik ini, saya di Banggar, di komisi, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar anggaran yang akan diberikan untuk relokasi itu. Ini mereka harus direlokasi kemana? Ini hati nuraninya kemana Pak? Hari Jumat kemarin, Kami DPRD Provinsi sering menerima aduan, masukan terkait kebijakan atau langkah dari pemerintah provinsi terkait alih fungsi lahan dan penertiban bangunan liar. Dari masukan-masukan tadi, dari aspirasi tadi, seringkali menimbulkan persepsi bahwa tindakan tersebut tebang pilih. Ada satu sisi bangunan liar dihabisin, tapi ada bangunan megah padahal berdekatan itu dibiarkan. Contohnya itu di daerah Subang, di Cagak gitu loh. Jadi seolah-olah promosi perusahaan tertentu gitu loh. Nah, maksud kami ini kalau dibiarkan ini berbahaya pimpinan. Jadi kami Gimana ya, gini loh, apa namanya, saya nggak tahu ya bangunan megah yang disebut itu yang bersebelahan itu masih lahan negara atau tidak gitu. Kalau misalkan masih lahan negara, ya itu patut dipertanyakan gitu, kenapa yang bangunan megah itu tidak digusur. Dan yang kedua, kalau misalkan ternyata lahan yang digunakan untuk bangunan megah yang bersebelahan dengan bangunan liar gitu yang sudah digusur itu, ternyata lahannya itu milik pribadi atau milik seseorang, beliau ngontrak gitu ya disebutnya, atau gimana gitu, intinya bukan lahan negara, ya berarti pernyataan yang barusan kita tonton itu orang itu beliau salah gitu ya, beliau itu salah gitu, beliau telah membangun opini narasi yang salah gitu terhadap bangunan megah tersebut gitu. Kalau misalkan bangunan megah tersebut itu memang lahannya milik pribadi atau milik warga gitu, bukan milik negara, kan ini yang dipermasalahkan adalah bangunan liar yang ada gitu ya, yang terbangun di lahan negara gitu, yang dimana itu tuh lahan milik negara gitu loh, sudah ada aturannya gitu, tidak boleh membangun sembarangan gitu, masyarakat tidak boleh membangun apapun gitu kan di lahan negara gitu ya. Contohnya kayak penggusuran yang yang di pinggir-pinggir kali gitu kan, yang waktu itu yang viral gitu kan, tentang si Aura Cinta yang rumahnya digusur karena ya memang lahan negara gitu ya, bukan lahan milik pribadi gitu, tanahnya bukan milik dia gitu kan. Jadi wajar aja kalau misalkan digusur, wong itu punya negara kok gitu kan, salah siapa gitu kan bangun bangunan di tanah yang bukan milik kita sendiri gitu kan. Mari kita lanjutkan videonya. Mana saya melihat, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa pendidikan swasta ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kami melihat bahwa pengabaian terhadap keberlangsungan sekolah swasta sama saja dengan mengabaikan hak pendidikan masyarakat. Enggak lah, kenapa Ibu bilang mengabaikan hak pendidikan masyarakat gitu kan? Hak pendidikan masyarakat ya ada di tangan masyarakat gitu loh. Masyarakat mau sekolah di swasta atau di negara itu kan pilihan masyarakat gitu. Nah, ini kayaknya nyentil tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang rombel yang ditambah 50 anak gitu loh. Nah, sekali lagi ini tuh cuma sementara Bu gitu ya. Saya lihat ibu ini mirip Puan Maharani ya, saya nggak tahu ya. Tapi mirip aja gitu ya. Nah, untuk ibu kayaknya dari PDIP juga ini kayaknya ya. Untuk ibu ini saya kasih tahu bahwa rombel 50 per kelas itu sementara aja Bu. Sementara bangunan
sekolah baru belum ada lagi gitu kan. Di tahun ini kata Kang Deddy Mulyadi sudah ada 15 bangunan dan itu masih belum cukup gitu kan. Dan parahnya lagi kata Kang Deddy Mulyadi ya, dari tahun ini tuh sudah ada 60 sekolah swasta yang terbangun gitu. 60 loh, bukan sedikit ya. Sedangkan sekolah swasta ini bukan negeri gitu kan, bukan milik negara gitu ya, bukan milik provinsi gitu, bukan milik pemerintahan. Tapi ya bisnis seseorang aja gitu kan yang memiliki yayasan sekolah swasta itu gitu. Nah, berarti salahnya ya di orang yang membangun sekolah swasta itu gitu kan, udah tahu sekolah swasta ini banyak gitu kan, tetap aja ngebangun, yang berarti beliau ini harus rebutan siswa gitu. Kalau nggak kebagiannya resiko lah, namanya juga usaha gitu kan. Kenapa masyarakat lebih memilih sekolah negeri ya, karena biayanya yang lebih ringan gitu daripada swasta. Swasta itu kan saya dengar-dengar masih banyak juga yang daftar ulang kayak gitu. Masa udah daftar sekali masuk sekolah gitu kan, ketika naik kelas daftar lagi, duit lagi jutaan loh, bukan sedikit gitu. Nah itu yang masyarakat gak mau dari sekolah swasta gitu loh. Udah emang sekolah swasta ini memerlukan biaya yang gede gitu kan, gak semua rakyat mampu di sekolah swasta. Sekolahnya nambah sampai 60 gitu di tahun ini gitu kan. Nah itu jadi permasalahan, makanya Kang Deddy Mulyadi menyelamatkan orang yang terpaksa putus sekolah karena tidak kebagian sekolah negeri, dengan kebijakan nambah rombelnya gitu kan, rombongan belajarnya gitu. Dan katakan Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa ini cuma sementara gitu loh, nggak sampai terus menerus ya, sampai ke masa depan tetap satu kelas 50 itu enggak gitu. Dan bekas pemerintah gitu ya, pemerintah provinsi alias mantan gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi ini tidak memberikan anggaran sedikit pun untuk penambahan kelas atau ke pendidikan gitu ya. Bahkan di tahun 2020 ketika masa gubernur sebelum Kang Deddy Mulyadi ini, dalam 1 tahun di tahun 2020 itu tidak ada satu sekolah pun yang dibangun gitu loh. Duitnya ngalir ke dana hibah aja gitu. Ya guys, cukup sekian saja video saya kali ini gitu ya. Kalau misalkan ada perkataan saya yang salah atau tidak serak, bisa kalian tegur di kolom komentar, karena saya juga masyarakat biasa yang tidak terlalu banyak tahu tentang politik gitu ya. Dan saya juga manusia biasa yang salah dan maklum gitu ya, memiliki salah dan lupa gitu ya, sebagai manusia biasa, manusia awam gitu ya. Saya juga masih sangat muda gitu ya hitungannya gitu. Umur saya masih baru 20 ya, berarti pengalaman saya ini belum jauh tentang politik. Jadi kalau misalkan ada perkataan saya gitu kan atau narasi saya yang salah, kalian boleh tegur di kolom komentar gitu. Ya terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, rezeki yang banyak, yang panjang gitu kan, yang berkah dan panjang umur selalu gitu. Ya, saya Renor Reaction pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.